Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, diantaranya ada saya, Herlin Febrian, Dwi Febrian, Fadia Maulida, Malika Saupura, Puri Yunanda, Milenia Hikmatu, dan juga Alivia Rosalinda ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kelompok kami dengan materi penganggaran untuk memenuhi nilai pada mata kuliah akuntansi manajemen. Berikut pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian anggaran atau budget, merupakan suatu rencana yang terkoordinasi, menyeluruh dan dinyatakan dalam satuan uang. Mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu di waktu yang akan datang. Yang kedua, ada penganggaran atau budgeting, adalah proses penyusunan anggaran-anggaran. Dan yang terakhir, ada sistem penganggaran atau budgeting system, merupakan prosedur-prosedur yang dipakai untuk menyusun anggaran. Tujuan dan manfaat. Tujuan pokok anggaran adalah meramalkan transaksi-transaksi dan kejadian finansial dan non-finansial di masa yang akan datang. Tujuan kedua anggaran adalah pengembangan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Manfaat penganggaran yaitu yang pertama sebagai dasar perencanaan, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat koordinasi, dan yang keempat sebagai alat pengendalian. Di sini akan menjelaskan tentang keterbatasan penganggaran. Anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta-fakta dari situasi nyata di lapangan dan tidak benar-benar menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh manajemen. Anggaran juga bisa terlampau menekankan hasil-hasil namun bukan pada sebab-sebabnya. Anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manajemen, dan anggaran juga dapat mengurangi inisiatif manajemen untuk menghalangi perkembangan dan langkah baru yang tidak tercakup dalam anggaran. Di sini juga ada jenis-jenis sistem. Terdapat empat macam sistem penganggaran, yaitu 1. Anggaran inkremental yang biasa disebut dengan metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Keunggulan utama rancangan anggaran inkremental adalah bahwa rancangan ini menyederhanakan proses penganggaran. Di sini ada contoh tabel dari PTX anggaran inkremental tahun 2001. Di sini ada kenaikan gaji 5 juta, posisi supervisor baru 12 juta, posisi manajer baru 30 juta, kenaikan anggaran operasional 64 juta, dan program riset barunya 2.400.000. Dan di sini total keseluruhannya adalah 113.400 juta. Anggaran yang kedua yaitu anggaran basis nol atau zero base nol. Dalam anggaran basis nol, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan menaksir kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Di tabel ini ada deskripsi aktivitas, skor prioritas, jumlah anggaran, kumulatif anggaran, serta jumlah karyawan. Tabel ini menunjukkan bahwa hanya aktivitas yang memiliki prioritas tinggi dan manfaat yang jelas yang mendapatkan alokasi. Di sini ada anggaran statik atau static budget. Penganggaran statik merupakan rancangan yang dipakai oleh banyak perusahaan jasa dan pada banyak fungsi jasa pendukung seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian hukum. Di sini kita bisa melihat di tabel jumlah anggaran tersebut nominalnya Rp69.520.000, pengeluaran sesungguhnya ada Rp70 juta, dan selisih anggarannya ada Rp480.000. Di tabel ini menunjukkan bahwa anggaran bersifat tetap sehingga berpotensi menimbulkan selisih jika realisasi tidak sesuai rencana. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Untuk tujuan pengendalian, anggaran fleksibel jauh lebih bermanfaat karena anggaran ini tidak dibatasi hanya pada satu aktivitas saja. Anggaran fleksibel mengaitkan jumlah aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan.
Tabel ini menunjukkan anggaran fleksibel, di mana biaya disesuaikan dengan volume produksi. Biaya variabel naik seiring jumlahnya unit, sedangkan biaya tetap sama. Oleh karena itu, anggaran fleksibel lebih efektif untuk pengendalian biaya. Penyusunan induk anggaran atau master budget. Master budget adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi keseluruhan perusahaan untuk suatu periode yang mencakup waktu 1 tahun atau kurang. Master budget ada 3. Yang pertama, mengakui hubungan di antara aktivitas-aktivitas yang berinteraksi dari departemen yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, merangkum masing-masing anggaran dari departemen tersebut. Yang ketiga, memadukan masing-masing anggaran tersebut ke dalam anggaran gabungan yang harmonis bagi perusahaan secara keseluruhan. Untuk unsur master budget itu ada 2. Yang pertama, anggaran operasi atau operating budget, yaitu anggaran yang berisi deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Yang kedua, ada anggaran keuangan atau financial budget, yaitu anggaran yang berisi ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan usaha yang terencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran penjualan yang sering disebut dengan sales budgeting. Sales budgeting sendiri merupakan schedule rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan suatu perusahaan untuk periode-periode yang akan datang ke depannya. Sales budgeting sendiri disusun dengan menggunakan data-data yang bersumber dari analisis tren-tren historis untuk menciptakan suatu momentum ramalan, lalu berasal dari ramalan-ramalan yang berdasarkan produk dan pelanggan yang dibuat sendiri oleh Wiraniaga tersebut, lalu bersumber dari analisis statistikal, penjualan, dan data ekonomi, serta bersumber dari analisis riset pasar perihal promosi, upaya penjualan, dan pangsa pasar. Pada slide ini ada contoh anggaran penjualan untuk tahun 2003, di mana pada triwulan pertama memiliki anggaran penjualan sebesar 20 juta, pada triwulan kedua memiliki anggaran penjualan 60 juta, pada triwulan ketiga memiliki anggaran penjualan 30 juta, dan pada triwulan keempat memiliki total 18 juta anggaran penjualannya. Jika ditotal dalam 1 tahun 2003 terdapat anggaran penjualan sejumlah 128 juta dengan schedule penagihan kasnya yaitu pada triwulan pertama adalah 14 juta, pada triwulan kedua ada 42 juta di triwulan kedua, dan 6 juta di triwulan pertama. Pada triwulan ketiga terdapat 21 juta di triwulan ketiga dan 18 juta di triwulan kedua. Selanjutnya, pada triwulan keempat terdapat 12,6 juta ekspektasi penagihan kasnya dan 9 juta pada triwulan ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran produksi atau yang sering disebut dengan production budgeting. Anggaran produksi sendiri merupakan schedule rinci yang mengidentifikasi produk atau jasa yang mesti dihasilkan atau disediakan untuk memenuhi penjualan yang dianggarkan serta kebutuhan persediaannya. Pada saat merencanakan anggaran produksi ini, manajemen mencoba untuk meminimalkan 3 biaya. Di antaranya ada biaya persediaan yang menumpuk, lalu biaya hilangnya penjualan sewaktu permintaan pelanggan tidak dapat terpenuhi, serta biaya tambahan persediaan dari pesanan khusus. Pada slide ini terdapat contoh anggaran produksi untuk PT Pondok Cipta Anggaran produksi tahun 2003. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan terkait pembahasan yang kami lakukan sebelumnya, yaitu penganggaran adalah rencana terkoordinasi dan menyeluruh yang dinyatakan dengan satuan uang. Penganggaran sendiri mencakup kegiatan operasi perusahaan dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk periode yang akan datang. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman.
Terima kasih kepada dosen mata kuliah akuntansi manajemen serta teman-teman sekalian. Saya tutup presentasi kami di sini.